Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Elisa Indirayani Pratiwi dengan NIM 1103197, nomor presensi 17 dari kelas A3 Denpasar semester 4. Di sebelah saya sudah ada satu orang peserta didik. Ayo perkenalkan dirimu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ikoma Agus Aditya Prabawa, bisa dipanggil Komang. Saya kelas 5. Saya bersekolah di SD 3 Sibangkajo. Nah, itu dia perkenalan dari Komang. Terima kasih Komang. Sekarang kita akan belajar pelajaran IPAS kelas 5. Di sini sudah ada buku IPAS kelas 5 sebagai panduannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai bab 7, yaitu tentang daerahku kebanggaanku. Nah, pada bab ini, peserta didik akan mempelajari tentang warisan budaya daerah dan sejarah bagaimana warisan budaya tersebut dapat terbentuk. Tidak hanya mengetahui jenis dan bentuknya saja, namun juga mencoba untuk menggali informasi sejarah tentang warisan budaya yang dimaksud sehingga terbentuk pengetahuan dan pemahaman yang akan meningkatkan rasa kepemilikan sekaligus rasa bangga terhadap budaya daerahnya. Peserta didik juga diajak untuk mengenal kondisi perekonomian daerahnya dengan mengaitkan dengan antara aktivitas perekonomian, kebutuhan masyarakat, serta sumber daya yang tersedia di daerahnya. Selain itu, peserta didik juga diajak untuk memahami bahwa perekonomian antar daerah akan saling mempengaruhi dengan adanya pertukaran barang kebutuhan, sehingga masing-masing daerah dapat mencukupi kebutuhannya. Nah, setelah mempelajari tentang kondisi perekonomian tersebut, peserta didik juga diajak untuk mengidentifikasikan berbagai warisan budaya, bidang perekonomian, dan produk daerah yang menjadi unggulan dan kebanggaan di setiap daerahnya masing-masing. Nah, Komang, di sini Komang bisa lihat bahwa ini adalah Peta Indonesia. Ya, ini adalah peta Indonesia, yang dimana dalam peta Indonesia ini ada banyak sekali pulau atau suku bangsa. Nah, apakah Komang tahu Komang itu suku apa? Suku Bali. Ya, Komang itu suku Bali, yang dimana suku Bali itu terletak di pulau apa, Komang? Pulau Bali. Ya, suku Bali terletak di Pulau Bali. Apakah Komang bisa menunjukkan di mana letak Pulau Bali dalam peta Indonesia ini? Oh, yang ini? Ya. Ya, benar sekali. Ini merupakan Pulau Bali. Nah, meskipun kita hidup dalam satu kota yang sama, ternyata banyak loh yang berasal dari daerah yang berbeda. Hal ini sudah terjadi sejak peradaban manusia dimulai. Dan bangsa Indonesia yang dahulu disebut dengan Nusantara dikenal sebagai pelaut tangguh yang mampu mengarungi lautan untuk melakukan perdagangan dengan daerah lain. Pada zaman dahulu itu, Indonesia kedatangan bangsa asing seperti Arab, Indonesia, Tionghoa, dan bangsa-bangsa barat lainnya untuk berdagang di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, serta proses bagaimana budaya yang mereka bawa itu berbaur dengan budaya masyarakat setempat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai akulturasi budaya. Di sini bisa Komang lihat bahwa di sini ada gambar relief Candi Borobudur yang menggambarkan bagaimana perjalanan laut ke daerah lainnya. Di sini ada gambar orang, gambar kapal ya. Nah, hal yang sama itu terjadi saat bangsa asing mulai berdatangan ke Nusantara. Jadi, akulturasi budaya itu adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Oke, jadi itulah
yang dinamakan dengan akulturasi budaya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis warisan budaya. Jadi, Indonesia itu memiliki berbagai keragaman warisan budaya. Jadi ada dua jenis warisan budaya, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Nah, warisan budaya benda itu adalah warisan budaya yang bisa kita lihat dan bisa kita raba. Nah, apakah Komang bisa menyebutkan contoh dari warisan budaya benda itu? Nah, warisan budaya kan yang bisa dilihat dan bisa diraba. Jadi, apa saja itu contohnya, Komang? Contohnya seperti senjata tradisional, makanan tradisional, Betul. dan pakaian istiadat. Ya, betul sekali. Jadi, apakah Komang tahu apa makanan tradisional atau makanan daerah dari daerah Komang? Sepertinya sate. Sate itu berasal dari daerah apa? Bali. Sate apa itu, Komang? Sate lilit. Sate lilit, benar sekali. Nah, jadi ini dia merupakan makanan daerah dari daerah Bali, yaitu sate lilit. Apakah Komang sering memakannya? Sering. Ya, apakah Komang suka? Suka. Ya. Jadi ini merupakan sate lilit yang berasal dari daerah Bali. Nah, kapan Komang biasanya membuat sate lilit di rumah bersama keluarga? Pada saat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Iya, sate lilit itu biasanya kita gunakan untuk Banten sebenarnya ya. Di situ baru kita makan. Pada saat ada hari-hari tertentu seperti Odalan ataupun hari-hari Raya Galungan bagi umat Hindu. Nah, setelah Komang tahu contoh-contoh warisan budaya benda, sekarang kita beralih ke jenis yang kedua, yaitu warisan budaya tak benda, yang merupakan warisan budaya yang tidak bisa kita raba, namun bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya seperti apa ya, Komang? Contohnya seperti musik, tarian daerah, dan lagu daerah. Sama aja sih. Ya, benar sekali. Contohnya itu ada musik, tarian, kebiasaan seperti tradisi, keterampilan, bahasa, dan juga adat istiadat yang ada di daerah kita. Jadi, pernahkah Komang melihat kebiasaan ataupun tradisi di daerah Komang? Nah. Ya, pernahkah Komang melihat mendengar orang yang memukul gamelan? Pernah. Iya, itu merupakan warisan budaya tak benda, seperti musik gitu ya. Ya. Nah, ataupun bahasa yang Komang gunakan sehari-hari di rumah itu bahasa apa? Bahasa Bali. Iya, itu juga merupakan warisan budaya tak benda. Nah, setelah Komang tahu mengenai jenis-jenis warisan budaya, selanjutnya kita mempelajari tentang bagaimana sih cara kita untuk menjaga warisan budaya tersebut. Nah, warisan budaya itu tentu akan rusak, bahkan bisa saja hilang jika kita tidak menjaganya dengan baik. Nah, adapun cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga warisan budaya, yaitu seperti yang ada pada buku ini. Di sini terlihat ada Candi Borobudur yang merupakan warisan budaya, yaitu di sini kita dapat melaksanakan pemugaran Borobudur untuk menjaga warisan budaya ini. Selain itu, Komang dapat mempelajari warisan budaya yang ada di daerah Komang dan menjaganya agar tidak punah, dan terus melestarikan warisan budaya tersebut. Ngerti? Ngerti. Ya. Nah, setelah kita belajar tentang warisan budaya, sekarang kita beralih ke topik B, yaitu kondisi perekonomian di daerahku.
Pernahkah Komang memperhatikan kesibukan di pagi hari di sekitar daerah Komang? Pernah. Ya, seperti ngapain saja sih itu anak-anak? Seperti apa sih itu kesibukannya yang Komang lihat? Anak-anak bersiap untuk bersekolah dan orang tua yang bekerja. Iya, betul sekali. Nah, bahkan mungkin ibu-ibu juga sedang bersiap-siap untuk pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan yang akan ibu masak di pagi hari. Nah, aktivitas ekonomi masyarakat itu mulai bergerak pada pagi hari. Jadi, seperti yang Komang ketahui, bahwa aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, orang tua kita bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan di keluarganya. Jadi, apa saja sih aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Nah, yuk kita pelajarinya bareng-bareng. Nah, jadi aktivitas ekonomi masyarakat itu sangatlah beragam. Apakah Komang bisa menyebutkan apa saja sih aktivitas ekonomi yang ada di sekitar Komang? Bisa. Apa saja itu, Komang? Contohnya seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, dan perikanan. Ya, itu dia adalah aktivitas ekonomi masyarakat di daerah Komang ya. Ya. Ada pertanian, perkebunan, perikanan, ada juga peternakan, perdagangan, jasa, pertambangan, dan perindustrian. Ada pula yang bekerja sebagai pekerja kantoran. Ada yang bekerja di bank, ada di sawah, ladang, tempat-tempat perbelanjaan, pabrik, pelabuhan, dan berbagai tempat lainnya. Nah, di sini bisa Komang lihat yang ada pada gambar. Ini adalah contoh aktivitas masyarakat di perkotaan yang sangat padat sekali ya. Iya. Ini banyak sekali dan sangat padat sekali. Contoh selanjutnya ini, Komang bisa lihat ini Bisa. orang sedang apa? Orang sedang memanen padi. Iya, jadi ini tuh contoh aktivitas masyarakat di pedesaan, yang dimana masyarakat di pedesaan itu kebanyakan mata pencariannya itu sebagai petani, peternak, perkebunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini terlihat ada gambar apa ini, Komang? Contoh aktivitas masyarakat di pasar. Ya, ini tuh di pasar tradisional. Ada yang berdagang sayur, buah, dan lain sebagainya. Di daerah Komang itu, karena Komang tinggal di daerah pedesaan, maka banyak yang bekerja sebagai apa yang Komang lihat? Seperti berkebun, tani, Ya, dan juga peternak ya, ada yang beternak sapi, ayam gitu ya. Iya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sumber daya alam dan jenis aktivitas ekonomi. Kondisi geografis dan sumber daya yang dimiliki suatu tempat akan sangat berpengaruh kepada jenis aktivitas perekonomian masyarakatnya. Jadi, semakin banyak sumber daya yang dimiliki, maka akan semakin mudah pula untuk pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Jika kondisinya itu berlimpah, sumber daya tersebut akan didistribusikan ke daerah-daerah lainnya. Sebaliknya, jika daerah setempat sumber daya yang diperlukan tidak tersedia atau sedikit, maka sumber daya tersebut akan didatangkan dari tempat lain. Dengan demikian, semua kebutuhan masyarakat setempat itu dapat terpenuhi. Jadi, saat suatu barang kebutuhan masyarakat dapat diproduksi di daerah sendiri menggunakan sumber daya alam yang ada, maka barang tersebut dapat dikatakan sebagai barang asli atau barang khas daerah tersebut. Nah, jika produksinya memiliki kualitas unggul, maka akan menjadi produk kebanggaan
di daerah tersebut. Nah, jadi daerah satu dengan daerah lainnya itu sangat bergantung. Jika daerah satu tidak mencukupi, maka ia akan didatangkan barang dari daerah B begitu. Memang kita ada produk unggul ya, ada barang asli. Enggak, seperti di daerah tempat Komang tinggal itu di daerah Sibangkaja ya. Iya. Nah, di daerah Sibangkaja itu biasanya ada bunga cempaka. Bunga cempaka di daerah Sibangkaja itu sangatlah banyak. Maka daerah lain seperti Kota Denpasar itu mencarinya di Sibangkaja gitu. Maka harga bunga di Sibangkaja bisa murah, di Denpasar bisa saja bunga tersebut mahal. Gitu. Nah, selanjutnya adapun faktor pendukung kondisi perekonomian daerah. Jadi, selain kondisi geografis dan ketersediaan sumber daya, faktor lain yang mendukung kondisi perekonomian di suatu daerah dapat kita lihat seperti di bawah ini. Jadi, apa saja itu, Komang? Faktor pendukungnya? Bangunan, jembatan, dan jalan infrastruktur. Iya. Nah, di sini ada akibat kerusakan jalan di kilometer 20 Berau, pasokan gas dan ayam terhambat. Nah, itu merupakan contoh dari faktor bangunan jembatan dan jalan atau infrastruktur. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu ada apa, Komang? Teknologi. Ya, yang kedua ada teknologi. Jadi, teknologi itu juga sangat berpengaruh menjadi faktor pendukung kondisi perekonomian di daerah. Selanjutnya yang ketiga itu ada apa? Sumber daya manusia. Ya, yang ketiga ada sumber daya manusia, yang dimana itu sangat berpengaruh terhadap faktor pendukung kondisi perekonomian pada daerah. Tergantung bagaimana sumber daya manusia tersebut, apakah baik, apakah kurang gitu. Jadi, sumber daya manusia yang berkualitas itu juga sangat membantu meningkatkan kondisi perekonomian di suatu daerah tertentu. Nah, setelah mengenal tentang materi perekonomian di daerah, sekarang kita beralih ke topik C, yaitu wah, ternyata daerahku luar biasa. Nah, jadi setiap daerah itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Misalnya, bangunan, makanan, dan sebagainya. Seperti di Pulau Bali, itu pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Di Bali itu kan terkenal dengan pantainya yang indah gitu ya. Iya. Seperti pantai apa? Pantai Sanur. Iya, Pantai Sanur. Itu merupakan produk unggulan daerah Bali. Selain itu, pada makanannya ada seperti yang tadi apa? Sate lilit. Sate lilit. Nah, setiap produk unggulan daerah memiliki kekhasan sendiri. Hal ini yang kerap kali membuat kita selalu menghubungkan kota yang kita kunjungi dengan makanan atau barang yang menjadi ciri khasnya. Di daerah asalnya, produk tersebut sudah sangat terkenal, entah karena rasanya yang enak, barangnya yang unik, dan sangat mencirikan kekhasan daerah, ataupun tempatnya yang sangat bagus dan indah seperti contohnya Pantai Sanur tadi. Nah, apakah Komang tahu bagaimana sih cara kita untuk membantu mempromosikan ciri khas atau warisan yang kita miliki? Seperti contohnya sate lilit. Itu kan makanan daerah Bali ya. Bagaimana cara Komang itu untuk mempromosikan sate lilit itu agar orang-orang di luar Bali atau orang-orang di daerah lainnya tahu bahwa sate lilit itu merupakan makanan dari daerah Bali. Dengan cara mempromosikannya di sosial media. Selain itu ada lagi? Selain itu bisa membuat poster untuk menarik perhatian orang supaya mau mencoba makanan daerah Bali.
Ya, betul sekali. Itulah cara Komang untuk membantu mempromosikan warisan budaya kita. Nah, jadi selanjutnya ada produk Indonesia yang mendunia. Di sini bisa kita lihat beberapa produk Indonesia yang mendunia. Seperti yang pertama, contohnya apa? Rendang. Ya, rendang itu merupakan makanan khas Minangkabau yang tidak hanya terkenal di seluruh Indonesia, tetapi juga dikenal di banyak negara, yang ada di dunia. Ya, selanjutnya yang kedua ada gamelan. Ya, ternyata sekumpulan alat musik tradisional ini sudah dikenal luas di seluruh dunia. Banyak orang asing yang khusus datang untuk belajar memainkan gamelan ini. Nah, selain itu, apakah Komang bisa menyebutkan produk Indonesia yang mendunia lainnya selain dua ini? Bisakah? Bisa. Apa itu contohnya, Komang? Batik. Ya, batik merupakan warisan budaya Indonesia yang mendunia. Nah, itu dia tadi kita sudah belajar banyak mengenai warisan budaya kita, tentang perekonomian daerah yang ada di daerah kita, serta daerah kita itu sangat luar biasa. Nah, jadi sekarang Komang bisa lihat peta konsep yang ada di sini. Peta konsep yang belum dilengkapi nih ya. Ya. Bisa dilihat di sini. Di sini Komang bisa menjawab jenis-jenis ekonomi itu apa saja, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Contoh produknya apa saja, faktor yang mempengaruhi produk unggulan tersebut apa. Nah, selanjutnya di sini juga ada warisan budaya. Seperti warisan budaya yang sudah kita pelajari tadi, warisan budaya benda dan tak benda. Jadi, Komang bisa menjawab ini sekarang ya. Jadi, Komang akan menjawab ini sebagai evaluasi atau penilaian saya. Oke? Oke. Ayo silakan dijawab, Komang. Ini untuk yang faktor yang mempengaruhi produk unggulan ini maksudnya di mana ya? Itu faktor yang mempengaruhi produk unggulan. Itu sudah kita pelajari tadi bahwa faktor yang mempengaruhi tersebut ada dari faktor geografi, faktor sumber daya manusia, faktor infrastruktur, teknologi, begitu. Itu merupakan faktor yang mempengaruhi produk unggulan tersebut. Apakah bisa dipahami? Bisa. Iya, silakan dilanjutkan lagi, Komang. Sudah. Ya, sini Komang sudah mampu untuk menjawab peta konsep tersebut mengenai pelajaran yang kita pelajari tadi ya. Ya. Iya, sudah kebanyakan benar ya. Nah, baik, itu saja pelajaran kita hari ini ya, Komang. Komang sudah mampu menjawabnya dengan baik. Saya harap Komang dapat mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Dan juga saya harap Komang juga bisa untuk lebih mengenal lagi warisan budaya yang ada di daerah Komang dan menjaganya dengan baik. Oke? Nah, sekian video kita hari ini mengenai pembelajaran IPAS kelas 5, materi bab 7 mengenai daerahku kebanggaanku. Saya mohon maaf apabila salah kata ataupun tindakan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.